Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cidi Julia Fatona, NPM 5019092. Saya berasal dari Prodi PGSD 5D. Dengan mata kuliah pembelajaran PPKN di SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Manchester Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek instrumen dan teknik penilaian PPKN di SD. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Aspek-aspek penilaian PPKN di SD. Yang pertama, kognitif. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan nasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci, yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, aspek afektif. Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaan. Teknik penilaian PPKN di SD. Teknik penilaian yang dapat digunakan pendidik, kelompok mata pelajaran, kewarganegaraan, dan kepribadian antara lain, yaitu yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian. Yang kedua, observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Yang ketiga, penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung antar peserta didik dengan penguji, dan jawaban diberikan secara lisan. Yang kelima, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya-karya peserta didik di dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dan dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam, jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja atau sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Yang ketujuh, penilaian diri. Dan yang kedelapan, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan, penguasaan kompetensi, dan pengamatan perilaku kepribadian untuk menjadi warga negara yang baik. Instrumen penilaian pembelajaran PPKN di SD. Adapun jenis-jenis penilaian. Yang pertama, kuis. Kuis ini berbentuk isian singkat, biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. Yang kedua, ulangan harian. Yang ketiga, pertanyaan lisan di kelas. Yang keempat, tugas individu. Yang kelima, tugas kelompok, yaitu seperti tugas yang siswa yang dikerjakan oleh sekelompok siswa. Yang keenam, ujian sumatif, yaitu ujian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran setiap standar kompetensi. Bentuk instrumen tes dan non-tes.
Penilaian juga dapat dilakukan dengan instrumen dalam bentuk tes dan non-tes. Bentuk instrumen tes. Bentuk tes terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk soal uraian dan objektif. Soal uraian terdapat dibedakan menjadi tiga, yaitu soal uraian bebas, soal uraian terbatas, dan uraian terstruktur. Bentuk instrumen non-tes yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama observasi, yang kedua penugasan, dan yang ketiga dokumentasi. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.